استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta kesempatan untuk dapat menghadiri majelis ilmu setiap hari Selasa malam di Masjid SMA Negeri 2 Sumeneb. Untuk tema kajian hari ini adalah sholat sebagai kebutuhan manusia. Mungkin di antara kita masih ada yang berpikir bahwa sholat itu merupakan salah satu kewajiban bagi kita. Tetapi kalau kita cermati lebih dalam bahwa kita sebenarnya yang membutuhkan sholat tersebut. Mungkin nanti Ustadz Dr. Taufikur Rahman akan menjelaskan lebih detail bagaimana sholat itu menjadi salah satu kebutuhan manusia. Dan kajian kali ini nanti sampai sholat isya, adzan sholat isya. Tetapi kalau bisa Ustadz, setelah kajian mungkin ada sesi tanya jawab. Mungkin ada di antara kalian yang ingin menanyakan 1-2 pertanyaan, mungkin dipersilahkan. Dan juga nanti akan ada beberapa pertanyaan, mungkin sampai 3 pertanyaan dari Ustadz Dr. Taufikur Rahman. Barangkali siapa di antara kalian yang bisa menjawab, nanti akan ada hadiah dari remaja Masjid SMA Negeri 2 Sumeneb. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu Dewan Guru Pembina, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Kita masih bisa melihat, itu bagian dari nikmat sehat. Kita juga masih bisa mendengar, itu juga bagian dari nikmat sehat. Bisa melangkahkan kaki, juga bagian dari nikmat sehat. Bisa menggerakkan tangan, itu bagian dari nikmat sehat. Yang kadang-kadang tidak kita sadari. Alhamdulillah atas nikmat itu, mari kita syukuri, kita gunakan dalam rangka kebaikan, sehingga mudah-mudahan hal tersebut akan menjadikan sebagai satu wasilah barokah dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur atas nikmatul iman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan membahas tentang sholat sebagai kebutuhan manusia. Ini juga ada kaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati kurang lebih 1 pekan yang lalu, hari Kamis kemarin.
peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah satu peristiwa luar biasa yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga bukti kerasulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat beliau, karena tidak mungkin hal ini terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kata subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hal tersebut menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti juga akan kita dapatkan bahwa hal tersebut merupakan satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini dua peristiwa yang bersambung akan tapi beda ya. Kita sering menggabungkannya Isra Mi'raj. Apa Isra? Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dari Masjidil Aqsa Mi'raj. Itu Mi'raj. Mi'raj ila Sidratil Muntaha, ke langit tingkat 7 menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra itu perjalanan daratnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Jadi dua peristiwa akan tapi berurutan, berangkaian, yang tidak bisa dipisahkan, yang semua itu menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukti kerasulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena peristiwanya itu terjadi tidak sampai satu malam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dan kemudian besoknya beliau untuk menyampaikan bahwa beliau sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak yang tidak percaya. Kenapa? Karena memang tidak bisa dilihat dengan rasio manusia, dengan kacamata biasa. Semua itu harus diukur dengan kacamata keimanan. Dan di situ juga salah satu fungsi dari Isra dan Mi'raj, yaitu mengukur keimanan para sahabat beliau. Bagi mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap percaya. Bagi yang ragu-ragu, yang tadinya sudah beriman mendengar kabar itu kemudian berbalik, tidak percaya. Apalagi yang jelas-jelas tidak percaya. Salah satu yang jelas menunjukkan kepercayaan yang sangat besar kepada Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu diberitahu oleh orang-orang Mekah, gimana kalau ada orang yang bilang bahwa dia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah itu balik lagi, tidak sampai satu malam. Kata Abu Bakar, ya tidak mungkin ada yang seperti itu. Gembira sudah yang menyampaikan kabar. Nah, itu dia, teman kamu Muhammad bilang bahwasanya dia itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu katanya Mi'raj. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kalau Muhammad yang bilang, maka saya percaya. Bahkan lebih dari itu saya percaya. Makanya beliau itu disebut dengan As-Siddiq, karena memang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau sekarang itu ada yang menganalogkan itu. Karena yang memperjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang menganalogkan walaupun tidak mesti sama itu. Ada tahu kiong kalian? Bekicot. Bekicot jalannya itu cepat apa lambat? Lambat. Nah, satu waktu bekicot itu ada di dalam mobil. Setelah itu dibawa yang punya mobil itu ke Surabaya. Dari pagi kemudian muter-muter, sore hari nyampe ke Sumenep lagi. Keluar dari mobil kemudian bekicotnya bilang, saya tadi itu jalan-jalan ke Surabaya, pergi ke mall, pergi ke ini. Gimana tanggapan teman-temannya? Bohong kamu itu. Mana mungkin kamu bisa jalan-jalan ke Surabaya? Ya kalau jalan sendiri, ya tidak mungkin. Akan tapi itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan inilah analogi ini. Ini kalau 24 jam atau 12 jam, 12 kembali ke 12 butuh berapa jam? Butuh 12 jam itu. Ya, butuh 12 jam. Itu kalau jalan sendiri. Tapi kalau kita semeler butuh berapa? Pak cor. Tak ada Pak samenit itu Pak. Dari jam 12 diputar jamnya, wah jamnya nggak cocok. Diputar. Nah seperti itulah sesungguhnya kalau kemudian kita analogkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan ya seperti tadi, memperjalankan ya ini detik analogi. Dari jam 12 kemudian diputar lagi, ya terserah yang muter itu kecepatannya. Tapi kalau gerak sendiri ya butuh 12 jam. Dari 12 mau kembali lagi ke 12 butuh 12 jam. Tapi kalau yang punya, yang memutar, tidak butuh 12 jam gitu. Tak sampai 1 menit sudah 12, kembali lagi ke 12. Itu kalau kemudian kita analogkan. Semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas tentang bagaimana latar belakang dari Isra Mi'raj dan kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kehilangan 2 orang yang sangat membantu perjuangan beliau. Yang pertama adalah Abu Thalib, paman beliau. Abu Thalib itu selama ini selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diganggu oleh orang-orang Quraisy, Abu Thalib yang membela. Ketika ada yang kemudian mau menyakiti, Abu Thalib yang membela. Karena beliau itu adalah seorang pemuka dari sukunya, pemuka kaum Quraisy. Sehingga dengan adanya Abu Thalib, orang-orang dari kafir Quraisy itu tidak berani untuk mengganggu Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yang selalu membantu juga adalah Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Istri beliau. Istri beliau itu adalah seorang saudagar kaya. Ya. Beliau itu seorang saudagar kaya, perempuan, tapi kaya raya. Tapi kekayaannya itu dipergunakan dalam rangka membantu perjuangan Rasulullah SAW. Nah, di tahun itu sebelum Rasulullah SAW diberangkatkan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 pendukung utama beliau itu yaitu Abu Thalib dan kemudian Siti Khadijah itu meninggal dunia. Yang pertama meninggal adalah Abu Thalib, paman beliau. Kemudian sekitar 3 bulan sesudahnya Siti Khadijah, istri beliau.
Sehingga dengan tidak adanya dua pendukung utama ini, orang-orang kafir Quraisy yang selama ini memang suka mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menjadi-jadi, sudah tidak ada lagi yang mereka segani. Mereka kemudian tambah berani untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para pengikutnya. Makanya disebut dengan Amul Huzni atau tahun duka cita, bersedih karena kehilangan dua pembantu utamanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuma sebelum diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu di malam sebelum Isra itu didatangi oleh malaikat Jibril, dibedah dadanya, kemudian diambil hatinya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Seperti apa? Ya, tidak seperti apa-apa, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh kita. Itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru diperjalankan Isra dan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hiburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanannya itu beda dengan kita. Kalau kita berjalannya kemana ya jalan-jalannya? Ke Surabaya, ke Malang, jalan-jalan ke mall, ke Wali 5. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanannya dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah itu Sidratul Muntaha, ke langit tingkat 7. Di sana kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diberi oleh-oleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umatnya. Cuma oleh-olehnya Rasulullah itu beda dengan oleh-olehnya kita. Kalau oleh-oleh kita itu sesuatu yang cepat habis, paling makanan ya, jajan, atau baju, kaos, sehari 2 hari itu habis. Kalau kaos mungkin 1 tahun 2 tahun sudah lusuh. Tapi oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu hal yang berguna bagi umatnya, berguna bagi umatnya di dunia dan juga di akhirat. Apa itu? Salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu. Dan yang harus kita pahami ya, bahwa perintah salat itu awalnya adalah berapa? 50 kali. Gimana kalau 50 kali? Mungkin tidak sampai setengah jam itu sudah azan lagi. Pak Hairil ngajar sakejok, azan Pak Hairil. Apa aja? Selesai sholat masuk ke langsung azan lagi. 50 kali. Tapi kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada komunikasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, banyak sekali itu. Umat saya itu besar-besar diberi kewajiban sholat sehari 2 kali saja, pagi dan petang. Mereka banyak nggak kuat, apalagi umat kamu itu kecil-kecil. Karena kalau kita dibandingkan dengan umat Nabi Musa itu jauh memang. Mereka kan memang tinggi-tinggi, besar-besar. Kita kecil-kecil, umat akhir zaman. Apalagi orang Indonesia. Kalau Eropa itu masih panjang-panjang, 2 meter itu ada. 2 meter lebih. Kalau di sini paling berapa? 1 meter 50, 1 meter 70. Jarang sampai 2 meter. Kemudian sudah kamu balik lagi, minta keringanan, balik itu sampai tersisa 5. Kata Nabi Musa, masih banyak 5 itu. Sudah,
Kata Nabi Muhammad, saya malu, saya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dan dikabulkan. Sudah sisa 5, kalau menghadap lagi bisa habis itu sholatnya. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, la yubaddalul qawlu ladayya. Firmanku tidak berubah. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah 50, maka yang 5 itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap dihitung 50. Jadi kita mengerjakan 5, tapi Allah Subhanahu wa taala menghitung berapa? 50. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita meninggalkan 1, berarti meninggalkan 10. Dan sholat itu adalah tiangnya agama itu. Kalau tiang itu kemudian 10 habis, gimana kira-kira? Ini kalau 10 itu mereng bungkona itu. Apalagi kalau kemudian tidak dikerjakan sama sekali. Tiang agama. Jadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu sungguhnya adalah kebutuhan kita manusia. Kenapa bisa dikatakan sebagai kebutuhan? Pertama, kita adalah makhluk yang sering berbuat salah. Jadi sering berbuat salah. Maka kemudian kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sarana untuk mencegah agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang melaksanakan sholat insya Allah akan terhindar dari pekerjaan yang keji, perbuatan yang mungkar. Sehingga ada pada masa Rasulullah, ada seorang sahabat yang dia sholat itu. Kata sahabat yang lain, ya Rasul, si fulan itu tapi biasa mencuri ya Rasul. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Nanti sholatnya akan mencegah dirinya dari perbuatannya yang tidak baik tadi. Jadi kalau sholat dilakukan dengan baik dan benar, kata Rasulullah, nanti sholatnya akan mencegah dirinya dari perbuatan yang tidak baik tadi. Mungkin pertama kali dia masih bisa tidak bisa mengekang dirinya, tapi lama-lama ketika dia sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Cuma kadang-kadang manusia masih terjatuh kepada hal-hal yang tidak baik. Ada dosa-dosa kecil. Kalau ini fahsya wal munkar itu bagian dari dosa besar. Ada dosa-dosa kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kemurahan. Kalau dosa besar itu kan harus dengan taubat, maka dosa-dosa kecil ini kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan lewat sholat yang 5 waktu ini. Rasulullah SAW itu menyatakan as-sholawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ijtanabal kaba'ir. Sholat yang 5 waktu, 1 Jumat ke Jumat berikutnya dan 1 Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan mencegah, akan menghapus dosa di antara keduanya selama dosa besar itu dijauhi. Jadi Allah itu tahu bahwa kita itu dalam keseharian sering berbuat salah. Ada yang tidak pernah berbuat salah sini? Ada? Ada yang nggak pernah berbuat salah? Nah, ini namanya nggak konsentrat. Konsentrat, bukan konsentrat makanan ayam ya. Jadi kita adalah makhluk yang banyak berbuat salah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sarana untuk menghapuskan, sarana untuk mengampuni kita. Ada pengampunan harian lewat sholat 5 waktu. Jadi kata Rasulullah as-sholawatul khamsu. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain itu mengisyaratkan
Kalau kalian sholat subuh, setelah itu aktivitas, mungkin ada hal-hal yang tidak baik, ada mungkin kata-kata yang talocor, terlihat wajah cantik, aduh maratin, abid kelu ngabesar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sarana. Ketemu dengan sholat zuhur, kita sholat zuhur, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Setelah itu aktivitas lagi. Setelah sholat zuhur aktivitas, ada salah mungkin, ada khilaf, ketemu dengan sholat asar, maka Allah menghapus dosa di antara sholat zuhur dengan sholat asar. Aktivitas lagi setelah sholat asar, maka kemudian ketemu dengan sholat maghrib. Allah menghapuskan antara sholat maghrib sampai sholat asar ke maghrib. Maghrib isya juga demikian. Isya nanti ke subuh. Artinya dalam sehari semalam manakala kita melakukannya, kita itu akan terhapus dosa-dosanya. Sehingga kenapa ini rahasianya? Kenapa sholat 5 waktu itu terus diperintahkan kepada kita setiap hari, dalam setiap keadaan? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita itu menghapus dosa-dosa kita. Dalam keadaan apapun, tidak mampu berdiri, silahkan dengan duduk. Kadang-kadang mungkin dia sakit, akhirnya kemudian duduk, silahkan. Tidak bisa duduk, berbaring, ya dengan berbaring, tidak apa-apa. Tidak bisa menggerakkan dirinya, sholat dalam hati, silahkan sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau sudah sholat dengan hati tidak bisa, ya disolatkan itu. Wafatnya mana itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya maha belas kasih kepada kita. Untung enggak untung ya? Beruntung sekali. Jadi seorang yang meninggalkan sholat itu sesungguhnya rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada dirinya untuk menghapuskan dosa-dosanya dan ternyata dia tidak mau. Rugi, sekali lagi rugi. Makanya sholat itu sesungguhnya adalah kebutuhan manusia. Dengan itu kemudian diharapkan ketika kita itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita itu sudah terhapus dosa-dosa. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Tidak cukup dengan sholat harian, ada mingguan. Ketemu dengan Jumat, satu Jumat dengan Jumat, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Dan nanti ada yang bulanannya, bulanan, tahunan. Tahunan nanti adalah Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua, kenapa sesungguhnya sholat itu adalah kebutuhan kita. Jadi yang pertama adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dosa besar insya Allah akan bisa kita hindari. Kalau kemudian ada dosa kecil, maka sholat 5 waktu itu akan menghapusnya. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kalian dihapus dosa-dosanya? Ada yang nggak mau? Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Pertama Allah Subhanahu wa ta'ala katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ini sudah khusyuk semua sholatnya? Mikir tugas. Nah, ada satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita ini dihitung sebagai orang yang sholatnya khusyuk.
Pingin tahu? Sholatlah dengan sholat berjamaah. Jadi kalau kalian itu sholat berjamaah, walaupun yang hadir itu hanya fisiknya, sementara pikirannya masih melanglang buana, Allahu Akbar, aduh ban kempes. Maka kalau kita sholat berjamaah, itu akan tetap dihitung sebagai orang yang sholatnya khusyuk. Maka hadirilah sholat jamaah. Karena sholat jamaah itu salah satu fungsinya adalah saling melengkapi tadi. Yang tidak khusyuk kemudian dilengkapi oleh yang khusyuk. Tapi kalau sholat sendiri, tidak ada jaminan seperti itu. Maka hadirilah sholat jamaah. Itu bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh merugi orang yang tidak sholat berjamaah. Karena tadi dia masih dipertanyakan khusyuknya atau tidak. Tapi kalau sholat jamaah, maka walaupun dia tidak begitu khusyuk, akan tetap dihitung sebagai orang yang khusyuk. Ya karena memang setan itu berusaha mengganggu kita itu. Biasa setan itu mengganggu kita supaya tidak khusyuk. Kalau sudah Allahu Akbar, paling nggak keping setan. Kunci saya temu, tidak Allahu Akbar. Aduh kunci berdisa. Itu memang tugasnya setan untuk menggoda manusia. Makanya satu waktu Imam Abu Hanifah itu pernah ditanya oleh seorang, Imam, iya ada apa? Emas saya itu hilang, saya lupa taruh di mana. Kata Imam Abu Hanifah, ya kalau masalah emas hilang taruh di mana lupa, jangan tanya saya itu. Saya ini ahli fikih, bukan ahli tukang ramal seperti itu. Cuma saya kasih jalan kepada kamu. Nanti malam kamu sholat tahajud. Terus, ya sholat tahajud sudah. Ternyata kemudian keesokan harinya datang lagi menghadap Imam Abu Hanifah. Gimana? Alhamdulillah ketemu. Terus gimana kok bisa ketemu? Iya waktu saya takbir Allahu Akbar mau sholat tahajud, langsung itu ingat. Kata Abu Hanifah, ya memang seperti itu. Saya tahu bahwasanya setan itu pasti akan mengganggu kamu. Makanya saya mancing setan itu supaya supaya menggoda kamu. Yang bikin kamu tergoda itu adalah emas yang kamu simpan ada di mana lupa. Jadi begitu Allahu Akbar kata dia itu setannya langsung beritahu emasnya ada di sana. Supaya apa? Supaya tidak khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Maka hadirilah salat jamaah supaya kita termasuk ke dalam bagian dari orang-orang yang khusyuk. Ini yang kedua ya. Yang pertama adalah pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dosa besar. Yang kedua adalah menghapus dosa-dosa kecil. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khuliqal insan dha'ifa. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu keburukan, musibah, cepat putus asa dia. Tapi kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kebaikan, pelit. Mundi-andi berikeng. Tapi kalau dicabut nikmatnya, dia kemudian cepat putus asa, berkeluh kesah. Nah, cuma kata Allah Subhanahu wa taala illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Nah, orang-orang yang sholat itu insya Allah akan dihindarkan dari sifat yang tidak baik seperti itu. Jadi pada saat dia kena sedikit musibah, dia tidak cepat putus asa.
Pada saat diberikan nikmat dia kemudian tidak pelit. Ini bagian dari fungsi sholat bagi manusia. Termasuk kalau kemudian kita ingat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan sedih itu kan, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankannya sehingga kemudian terhibur. Maka sesungguhnya kalau kita sedang dalam keadaan sedih, yang harus kita lakukan apa? Isyaratnya, sholatlah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kalian sedang sedih, apa yang biasanya kamu lakukan? Buat status. Hari ini sedang galau. Si dia sedang cuek kepada saya. Maka di dalam peristiwa ini sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan, kalau hati kita sedang sedih, ada masalah, jangan kemudian bingung, menghadaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kalau curhat di media sosial itu tidak akan menyelesaikan masalah itu, malah orang tahu banyak itu, jadi tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu akan memberikan kita ketenangan tadi. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Rasulullah SAW langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat. Jadi kita ada masalah, maka hendaklah kita sholat. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Dan yang keempat, supaya ya habis ini soalnya sudah ada isya. Di dalam sholat sesungguhnya semua permintaan kita, kebutuhan dunia dan akhirat sudah ada. Ada yang hafal doa di antara dua sujud? Ada yang hafal doa di antara dua sujud? Coba. Dapat hadiah dari Pak Hayil nanti. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, sayangilah saya. Wajburni, cukupilah saya. Warfa'ni, angkatlah derajat saya. Warzuqni, berikan rezeki kepada saya. Wahdini, berikan petunjuk kepada saya. Wa'afini, berikan kesehatan kepada saya. Wa'fu anni, maafkanlah saya. Itu semua kita minta, lengkap sudah kan, dunia akhirat. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Kita minta diberikan ampunan. Wajburni, apa tadi wajburni? Berikan kecukupan kepada saya. Mau beli HP cukup, mau beli sepeda motor cukup, diberikan kecukupan. Jadi berikan kecukupan kepada saya ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Angkat derajat bukan hanya di dunia kan, tapi juga di akhirat. Warfa'ni, warzuqni, berikan kepada saya rezeki. Ini rezeki kita minta. Wahdini, berikan petunjuk, berikan kesehatan, berikan maaf. Masih kurang, masih kurang enggak? Kalau diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ampunan, diberikan kasih sayang, diberikan kecukupan, diberikan rezeki, diangkat derajat, diberikan petunjuk, diberikan kesehatan, dimaafkan. Apa yang masih kurang? Coba. Dunia akhirat itu ada di dalam sholat.
Maka sesungguhnya sekali lagi sholat itu adalah kebutuhan kita. Karena kitalah yang sesungguhnya butuh kepada sholat. Di dalam sholat kemudian ada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ampunan yang nanti akan diberikan oleh Allah. Ada kasih sayang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rezeki yang akan diberikan, kecukupan, diberikan kemaafan, disehatkan. Apalagi yang kurang coba? Masih kurang apa? Diberi kecukupan. Alhamdulillah. Maka sesungguhnya disinilah kita menyadari sholat itu adalah kebutuhan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya tidak butuh. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, isyaratnya, saya tidak minta rezeki kepada kamu, saya yang malah akan berikan rezeki. Kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, maka insya Allah kita akan diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dilapangkan masalah-masalah kita. Dan itu sudah banyak testimoni dari orang-orang yang mengalami hal tersebut. Sudah adanya. Barangkali ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan. Yang nomor 3 yang mana? Kebutuhan. Baik, tadi saya sampaikan yang pertama adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang kedua itu adalah menghapus dosa-dosa kecil. Yang ketiga, tadi yang saya sampaikan, ketika manusia itu kan ada sifat-sifat yang tidak baik tadi. Maka dengan adanya sholat kita dihindarkan tadi dari rasa resah, gelisah pada saat mendapatkan musibah, atau rasa pelit pada saat kita mendapatkan banyak nikmat. Dari sifat-sifat yang tidak baik itu akan dihindarkan pada diri kita, sehingga kemudian kita merasa tenang. Maka sholat itu kemudian berfungsi untuk mengobati kegundahan kita. Dan yang keempat, di dalam sholat itu sungguhnya sudah tercukupi kebutuhan kita dunia dan akhirat. Ampunan, kasih sayang, dicukupkan rezeki, ditinggikan derajat, diberikan maaf, diberikan kesehatan, apalagi itu semua insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ada yang lain? Pertanyaan itu yang betul. Tambah 2 lagi satu pertanyaan. Sudah ada satu. Baik. Apa yang dimaksud dengan wajib murni tadi? Wajib murni. Wajib murni. Sudah jawab. Yang lain. Wajib murni. Apa maknanya tadi? Salah. Ya, pagi. Bukan. Wajib murni. Bukan. Yang perempuan? Bukan. Belakang. Ya. Salah. Ya. Ya, bisa. Berikan kecukupan wajib murni. Satu lagi, apa yang dimaksudkan dengan Isra dan apa yang dimaksudkan dengan Mi'raj?
Yang keras dari isi. Ya, sudah cukup. Jadi Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha langit 7. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.